Heyo, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari This New Be The Strong. Buat yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di hari ke-6 di trial tersebut, seorang pangeran disidang dan di sini, di video masa depan, Jeju bertanya kepada para penonton tentang share sedikit infonya. Melihat pertanyaan dari Jeju, para penonton menjelaskan dan menyuruh Jeju pergi periksa. Dikarenakan kami akan secara khusus mengizinkannya. Melihat hal itu, Jeju berterima kasih kepada para penonton. Setelah itu, Jeju berjalan menuju kerumunan. Namun tiba-tiba, seorang pria datang dan bertanya, "Siapa ini?" "Bukankah ini Alex, Grandmaster Serigala Hitam pemberani kita?" Jeju yang melihat kedatangan dari pria tersebut berkata bahwa sudah lama tidak ketemu Kon Sewon. Tapi, apa terjadi sesuatu? On Seon menjelaskan bahwa hari ini merupakan pengadilan kekaisaran akan diadakan. Jeju yang mendengarnya merasa terkejut, sedangkan para penonton berkata bahwa ini pasti akan menjadi skema. Dan sedikit info, hanya seorang bangsawan yang menjalani persidangan kekaisaran. Lalu Kon Seon melihat sekeliling untuk melihat situasi tersebut. Setelah itu, Kon Seon membisikkan bahwa pangeran kedua telah ditangkap dan didakwa atas pembunuhan terhadap kaisar. Mendengar pernyataan dari Kon Seon membuat Jeju terkejut. Lalu Jeju bertanya, apakah kerumunan ini berkumpul untuk pengadilan pangeran? Kon Seon kembali menjelaskan bahwa agenda tetaplah agenda. Semua bangsawan dan ningrat datang. Setelah mendengar penjelasan dari Kon Seon, membuat Jeju mengerti apa yang sedang terjadi. Namun secara tidak sengaja, Jeju menabrak seseorang. Pria tersebut meminta maaf dikarenakan telah menabraknya. Melihat hal itu, Jeju berkata bahwa wajah dari pria tersebut sepertinya dia sekarat. Para penonton yang melihat hal itu berkata, Podrick yang malang, dikarenakan dia satu-satunya teman pangeran. Sungguh, itu tidak masuk akal, dikarenakan Kaisar tidak mempercayai siapapun. Jadi dia menyembunyikan lusinan kesatria di mana-mana. Jadi mati dalam satu malam. Itu memang tampak aneh seperti yang dikatakan penonton. Dan para kesatria ini semua berubah menjadi batsman. Dan pangeran kedua yang lemah itu akan mengalami kesulitan. Ya, jadi kita lihat saja dari hasil persidangannya. Singkat cerita, di dalam persidangan, karena ini adalah situasi yang serius, seluruh ruang persidangan hampir terisi oleh semua ketua penyihir, grandmaster, bangsawan, dan Earl yang lebih tinggi. Namun salah satu penonton mengatakan bahwa dirinya tidak melihat satupun insinyur sihir, dikarenakan orang-orang itu profesional. Jadi mereka lebih suka membuat penemuan baru daripada menonton sebuah persidangan. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa insinyur itu payah. Salah satu pria mengatakan bahwa dirinya mengerti. Banyak orang kelas atas di sini hari ini. Namun pengadilan Astrod menilai semua orang itu sama. Jadi ada gangguan, maka kalian akan dihukum terlepas dari kelas kalian. Dari kursi rendah, perwakilan rakyat jelata, Kain telah hadir. Pria tersebut yang mendengar nama yang dipanggil pun segera berdiri dan mengatakan iya. Dan dari kursi tengah, kita memiliki Marquis Coats yang mewakili para bangsawan.
Salah satu penonton yang melihat hal itu mengatakan sedikit informasi itu dan berbagai macam-macam komentar bermunculan. Jeju yang melihat komentar tersebut seketika menahan tawa dari kursi tinggi. Karena keanggunannya telah meninggal, maka yang telah menggantikannya adalah Grand Duke Magnus. 3 orang di juri silahkan ikuti ajaran Nyonya Keadilan, yaitu Mead. Apakah kalian bersumpah untuk melanjutkan persidangan ini tanpa sedikit pun emosi pribadi? Mendengar pernyataan tersebut, 3 orang itu bersedia untuk melanjutkan persidangan. Sebelum kita melanjutkan, harap dipahami bahwa persidangan ini dilakukan dengan tergesa-gesa. Dikarenakan terdakwa tertangkap basah, oleh karena itu, surat pernyataan tidak dibuat dengan benar, dan terdakwa tidak mengakui kejahatan apapun. Oleh karena itu, harap dipahami bahwa ini adalah persidangan untuk catatan resmi. Jeju yang mendengar pernyataan tersebut bertanya-tanya dalam hati. Apakah itu berarti mereka tidak perlu membuktikan kejahatannya? Dan pria tersebut menurut terdakwa silahkan berdiri di kursi pembela. Mendengar perkataan dari pria itu, pangeran segera berdiri di kursi pembela. Pria tersebut kembali berkata, silahkan sebutkan namamu. Pangeran menjawab, namanya adalah Kaulido Toprux. Pria tersebut kembali menjelaskan apakah dirinya mengerti bahwa karena kejahatan telah dikonfirmasi, tidak akan ada pertanyaan tentang siapa pelakunya, dan tidak ada pengacara yang akan hadir juga. Pangeran yang mendengar hal itu hanya menjawab, iya, dengan nada ketakutan. Oke guys, di sini kita sebut saja pria itu dengan sebutan Hakim. Hakim melanjutkan pembicaraannya tentang kejahatan terjadi pada jam 2 pagi. Pangeran kedua Toprox pergi ke kamar kaisar yang sedang tidur dan meminta audiensi dengan dirinya dan bertanya di ruang resepsi setelah sekitar 30 menit. Saksi, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kesatria yang mendengar pernyataan dari hakim menjawab, tidak. Ketika tidak ada suara yang datang dari ruang penerima tamu dan kami, para kesatria penjaga membuka pintu dengan curiga. Di saat kami membuka pintu dan melihat kaisar telah jatuh ke lantai dan memuntahkan darah. Di depannya tidak lain adalah Kaulido Toprux, yaitu pangeran kedua. Pangeran kedua yang mendengar pernyataan tersebut semakin ketakutan. Hakim melanjutkan penjelasan bahwa setelah menyelidiki penyebab kematiannya, telah ditemukan bahwa ada bubuk daun lapla kering di dalam teh yang dinikmati oleh kaisar. Bubuk daun lapla yang sama ditemukan pada pakaian pangeran kedua. Dikarenakan bunga lapla merupakan sebuah racun yang tidak memiliki bau atau rasa, sehingga pembunuh sering menggunakannya. Sang hakim bertanya, apakah ada keberatan atau kebohongan dalam apa yang dirinya katakan sampai saat ini? Mendengar pernyataan dari hakim, pangeran menjawab, tidak. Setelah mendengar pernyataan dari pangeran, hakim menjelaskan bahwa itu sudah semuanya dan persidangan selesai. Jeju yang melihat hal itu terkejut dan bertanya dalam hati, apa ini? Persidangan hanya berakhir seperti ini. Di sisi lain, melihat situasi semakin memanas, pria tersebut berkata bahwa mari kita berhenti di sini saja. Dikarenakan para dewa yang mengawasi Astroad mungkin sedang tertawa. Ikat pangeran kedua itu dan seret dia melintasi kekaisaran. Biarkan semua warga kaisar mengetahui hal ini. Dan kami mengakui para dewa kejahatan ini dan meminta pengampunan. Apakah kalian setuju? Mendengar pernyataan dari pria tersebut, dua saksi lainnya setuju dengan pendapat dari pria itu. Namun, Podrick yang mendengar hal itu menentang keputusan dari pria tersebut dan berkata bahwa ini sangat tidak masuk akal. Mendengar pernyataan dari Podrick, pria tersebut bertanya,
Apakah kamu mengatakan ada yang salah dalam persidangan ini? Podrick menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa penting masalahnya, pengadilan tidak menjalani proses hukum dan bergegas melalui seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu, seolah-olah itu dihasut oleh seseorang. Dan yang kedua, tolong pahami gaya hidup normal pangeran kedua. Jadi tolong luangkan waktu terlebih dahulu. Namun pria tersebut memotong pembicaraan dan berkata, apakah kamu memiliki perasaan pribadi tentang dirinya berbicara tentang hasil jejak? Jadi tidak ada lagi yang bisa didengar. Dan syarat penjahat itu pergi. Setelah mendengar pernyataan dari pria tersebut, Podrick hanya bisa terdiam dan merasa frustasi dengan hasil persidangan itu.